Oke, hello guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang metode searching. Di video sebelumnya kita sudah belajar gimana cara coding, gimana algoritma dari linear atau sequential searching ini. Yang dimana linear atau sequential searching itu adalah suatu proses pencarian dengan cara mengecek satu-satu datanya dari awal hingga akhir, jadi secara berurutan gitu. Nah, beda dengan binary search ini yang akan kita bahas, yaitu metode yang dimana dia tuh akan membagi datanya menjadi dua, dan akan membandingkan data tengah itu dengan data yang akan dicari, apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita akan bahas tuntas di video ini. Oke, jadi kita pahami dulu konsep dasar dari binary search ya. Nah, pertama, perhatikan baik-baik. Oke, jadi data itu kita akan ambil dari posisi pertama sampai akhir. Maksudnya, itu kita akan mengambil semua data ini, jumlah datanya ini, ya. Tujuannya apa? Seperti yang aku bilang tadi, itu untuk membagi datanya menjadi dua. Nah, dapatlah data tengah ini kan. Nah, data tengah inilah yang akan kita bandingkan dengan data yang akan dicari. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Misal, ini kan data yang dicari 25. Nah, kalau aku bandingkan, apakah 18 itu lebih besar atau lebih kecil dari 25 ini? Lebih lebih besar dong. Maksudnya lebih kecil dong, ya. Lebih kecil. Jadi 18 ini lebih kecil pada 25. Kalau lebih kecil, secara logikanya itu udah pasti dia tidak ada di sisi kiri. Nah, maka dari itu aku bilang kalau binary search ini datanya harus diurutkan, ya kan? Supaya itu gampang dalam proses cari mencarinya. Itu. Nah, kalau dia tuh lebih kecil daripada 18, maka dia akan mencari di sisi kanan ini. Oke? Ini jadinya dihilangkan gitu. Nah, seperti itu. Dan akan melakukan hal yang sama seperti tadi, mencari data tengahnya dulu, lalu dicek apakah lebih besar dari dan lebih kecil. Kalau lebih besar, dia maka akan pindah ke sebelah kiri. Kalau dia lebih kecil, dia akan pindah ke sebelah kanan itu. Dan seterusnya sampai datanya tuh dapat. Oke. Cuman, kalau datanya tuh bernilai sama ya, dan itu data itu misalnya udah sisa satu nih, dan itu bernilai sama, maka data yang dicari itu akan langsung ditemukan dan dikembalikan gitu. Langsung dikembalikan, oh datanya ketemu gini, di indeks sekian-sekian gitu. Misalnya segitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk konsep dasar dari binary search. Semoga dapat dipahami. Oke, tapi nggak sampai di situ, kita akan bahas lagi lebih dalam. Nah, di sini aku juga sudah buatkan ilustrasi dari binary search ya. Kita bahas dulu dari yang awal. Kita akan bahas step by step dari binary search ya, secara lebih dalamnya lah, oke? Nah, misalnya nih, di sini ada terdapat sebuah data yang bentuknya tuh array, di mana jumlah data ini ada 7 ya kan? Ada 7. Nah, nilai yang akan dicari itu adalah 18. Kalau kita menggunakan binary search, kita harus membagi array ini menjadi dua kan. Nah, membagi array-nya menjadi dua dengan cara mengambil semua datanya, lalu dibagi dua, dan dapatlah nilai tengahnya ini. Setelah itu, kita akan membandingkan nilai tengah ini dengan data yang akan dicari. Apakah 15 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 18? Jawabannya lebih kecil dong. Nah, kalau lebih kecil, kita akan pindah ke sebelah kanan gitu kan. Nah, ini yang tadi nih. Dia akan ngecek apakah nilainya itu lebih besar atau lebih kecil ya. Karena ini lebih kecil, jadi dia akan pindah ke sebelah kanan. Nah, yang ini. Dan yang sisi kirinya itu akan dihiraukan gitu. Jadi udah nggak dicek lagi. Karena udah pasti datanya itu tidak ada di sana. Oke, ini apa? LMR ini. Ini anggapnya yang left itu di indeks keempat. Jadi sisi kiri ada di indeks keempat. Sisi paling kanannya ada di indeks keenam. Dan sisi tengahnya ada di indeks kelima gitu. Nah, sekarang kan udah nih. Dia akan mencari di sisi kanan 15 ini. Berarti dari sini ke sini gitu. Setelah itu akan dilakukan pengecekan lagi. Apakah 25 ini itu lebih kecil atau lebih besar daripada 18? Ya, 18 ini nilai yang kita cari ya. Nah, jawabannya adalah lebih besar harusnya ya.
Jadi 25 ini lebih besar dari 18. Kalau lebih besar, jawabannya apa? Ya, dia akan mencari ke sisi sebelah kirinya lagi. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena sisa 1, jadi dia akan melakukan pengecekannya seperti ini. Apakah 18 itu sama dengan 18 atau nilai yang dicari ini? Kalau sama, maka inilah data yang kita cari. Tapi kalau dia tuh nggak sama, ya, misalnya nih 17 itu. Kalau dia nggak sama, ya dia akan nge-return misalnya pesan gitu, ke pesan yang kita buat kalau data tidak ditemukan. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itulah untuk ilustrasi dari binary search ini. Jadi, aku perlu reminder lagi. Oke, jadi kata kunci yang bisa aku ingetin ke kalian lagi, kalau binary search ini adalah prosesnya itu membagi data menjadi 2 dan akan dilakukan pengecekan apakah lebih kecil atau lebih besar. Tapi kalau lebih besar, dia pasti akan mencari di sisi sebelah kiri. Karena kan logikanya gitu kan. Gini, kalau dia itu lebih besar, ini kan misalnya yang kita cari 10 ya. Pasti 15 lebih besar dari 10 kan. Nah, kalau lebih besar, udah pasti dia nggak ada di sini. Iya kan? Nah, makanya itu dia akan pindah ke sisi kiri untuk mencari lagi. Kalau dia lebih kecil, ini misalnya yang kita cari 18, kan itu lebih kecil. 15 itu kan lebih kecil daripada 18 kan. Kalau lebih kecil, maka akan dicari ke sebelah sisi kanan gitu. Nah, seperti itu. Dan dia akan langsung melakukan pencarian-pencarian terus sampai dapat gitu. Oke, itu dia untuk pembahasan singkat tentang konsep dasar dari binary search. Ya, semoga bisa terbayang gimana cara kerja binary search. Kalau kalian sudah terbayang, aku yakin pasti kalian bisa mengimplementasikannya dengan cukup mudah ya. Karena kalian udah tahu nih cara kerjanya gimana gitu. Oke, jadi di video berikutnya kita akan langsung menerapkan algoritma binary search ini di C++. Jadi, see you in the next video.